Oke, udah mulai libur, Rehan. Iya kak, Berapa lama liburnya? kasih tahu kak. Berapa? Nggak dikasih tahu. Oh, loh. Oh, bisa gitu ya? Liburnya nggak dikasih tahu Ya sampai tanggal ini, berapa? iya Hmm, kalau biasanya sih sampai tanggal, ya Senin depan sih biasanya. Semingguan gitu. Oke. Udah siap buat materi kita hari ini? siap siap. Oke. Nah, terakhir itu kita belajar apa? Masih ingat nggak, Rehan? Belajar loops. Loops ya, oke. Hmm, nah ya, hari ini kita akan masuk ke materi tentang terakhir for loop atau while loop? While. While ya. Oke. Nah, oke. Ya, terakhir kita belajar tentang while loop. Eh, nah, hari ini kita akan lanjut ke for loop ya. Tapi kakak mau lihat dulu nih, Raihan kemarin kerjain sampai mana? Udah coba-coba latihan lagi, Raihan? Iya. Oh, mantap. Oke. Oke, mantap. Ini udah hampir semua dikerjain ya. Mantap, mantap. Dan juga udah dibaca-baca juga ya. Oke, nah hari ini kita masuk ke loop yang kedua. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang loop while ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang for loop. Ya, ini adalah kelanjutannya. Sebentar, agak share screen. Nah, ini dia. Nah, ada sebuah studi kasus seperti ini. Ya. Jadi, bukan studi kasus sih, ada sebuah kasus seperti ini. Ya. Ini kita diminta untuk mengecek ya, apakah sebuah username, oh di sini password ya, password, password, Pak username, username, sorry, username ya, username. Jadi di sini ada sebuah username yang harus dicek, apakah si username itu mengandung simbol yang tidak diperbolehkan atau enggak. Nah, ini kalau kita menggunakan cara sebelumnya, menggunakan loop biasa, ini kira-kira Raihan ada kepikiran nggak gimana caranya untuk mengakses setiap huruf, kemudian mencari tahu apakah huruf yang sedang diakses sekarang itu eh, dilarang atau enggak gitu. Kira-kira Raihan ada ide nggak gimana cara ngecek satu persatu huruf pada sebuah input? Gimana Raihan? Ada kepikiran nggak pakai while loop gitu sama manipulasi string? Pakai if kak. Pakai if, oke, pakai if benar boleh. Ya, pastinya kita akan pakai if. Nah, kemudian gimana cara kita akses satu persatu tapi satu persatu hurufnya? Gimana caranya? Satu persatu huruf yang ada di sini itu kita akses. Masih ingat nggak kemarin? Ya, Hmm? while kak. Pakai while. Nah, kita coba aja nih. Ya. Kita mulai dengan itu ya. Kita bedah sedikit. Nah, mana dia? 8 ya. Nah, misal kita ada input ya tadi ya. Input, sorry. Eh, mending dark atau light, Raihan? Bisa ngeliatnya? Like aja ya kak. Light aja ya. Oke. Soalnya siang nih kita. Hmm. Nah, misal nih.
kita bikin inputnya kan ya. Password, sorry, username. Username gitu. Nah, sama dengan input login tadi ya. Login. Nah, di sini eh bagaimana cara kita mengakses setiap huruf yang ada di dalam username itu menggunakan while. Ada kepikiran? Ingat nggak string itu terdiri dari apa? Ada Hmm. indeksnya kan? Iya, iya Nah, pakai indeksnya dari berapa? dari nol. Dari nol. Nah, kita bisa bikin aja sebuah variabel i sama dengan nol. Kemudian kita bikin while username. Ini cara akses yang menggunakan ini ya, menggunakan while. Username, sorry, while i eh, lebih kecil dari len username. Artinya dia akan terus-menerus menambah indeksnya selama oh ya sorry, ini i plus sama dengan satu. Ini dia akan berarti dia akan terus naik setiap kali loopnya. Nah, kemudian dicek if username index ke i. Nah, ini agak ribet lagi nih. Ini sebenarnya udah bisa kita akses satu persatu ya. Sorry. Ini kita baru aksesnya aja nih, belum ngeceknya. Misal sekarang kita masukin kata Raihan. Raihan gitu ya. Nah, dia akan kayak gini. Cuman, cara ini kan ribet ya, panjang banget nih. Iya kan? Iya, ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar cara yang lebih simpel daripada menggunakan while loop. Ada cara yang lebih simpel kalau misalnya kita mau mengakses setiap karakter atau setiap elemen pada data yang sekuensial. Ya, nih data yang sekuensial itu artinya data yang punya anggota lebih dari satu, punya elemen lebih dari satu. Nih, kita akan menggunakan yang namanya for loop. Nih, mana dia? Nah, ya. Kita akan menggunakan for loop. Jadi for loop ini nantinya akan kita pelajari ada dua jenis. Ya, disimpan dulu. Nah, kita review sedikit. Masih ingat nggak loop itu apa? Raihan. Itu pengulangan, Kak. Pengulangan ya. Eh, apa kemarin loop yang sudah kita pelajari? While. While. Oke, benar ya. Jadi, ya benar, loop itu adalah pengulangan. Jadi secara definisi dia adalah sebuah perintah yang mengeksekusi kode secara terus-menerus berdasarkan eh, logical expression selama logical expressionnya bernilai true ya. Sebentar ya Han, sebentar, sebentar. Sorry Rahan, tadi ada paket. Iya, Kak. Sorry, sorry. Kita lanjut ya. Jadi loop itu adalah sebuah perintah yang akan mengeksekusi kode selama logical expressionnya bernilai true ya. Masih ingat kan ya logical expression itu yang mana? Iya, Kak. Oke, mantap. Nah, strukturnya seperti ini, udah dicoba juga. Ini counter Raihan udah coba nih, kakak lihat ya. Jadi kalau while loop dengan counter itu adalah loop yang bisa kita hitung berapa kali actionnya terjadi. Jadi dimulai dari nol,
Di setiap kali loop dia akan naik satu. Itu cara yang ini. Ini dia menggunakan counter. Counternya adalah i. Nih. Jadi di setiap kali loop counternya akan naik satu. Kita lihat. Sebentar. Nah, kita lihat. Nih. Misal login haha gitu. Nah, sekarang kita lihat counternya tuh mulai dari nol ya. Awalnya counter itu nol. Di setiap kali loop counternya akan naik satu. Nih. I plus sama dengan satu. Sehingga secara otomatis dia akan menghitung berapa kali loop yang terjadi. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima kali. Jadi counter di sini berguna untuk menghitung berapa kali loopnya terjadi gitu. Oke. Sebenarnya dengan counter ini sudah bisa membuat sebuah perulangan eh, yang kita ketahui berapa jumlahnya, berapa kali terjadinya gitu. Cuman eh, cara itu terlalu masih apa ya, butuh counter lagi kan, jadi butuh variabel, butuh increment, jadi cukup ribet lah dipakainya gitu. Nah ini contoh programnya ya, ini contoh programnya. Di sini dia menghitung berapa kali dia eh, minta input. Oke, nah kita masuk langsung ke for loop. Jadi untuk membuat aplikasi yang mengakses setiap eh, karakter atau elemen pada suatu string, itu kita bisa gunakan for loop. For loop itu terbagi menjadi dua jenis. Satu, yang melakukan perulangan iterations over the sequence element. Jadi berdasarkan jumlah elemen pada data tertentu. Contoh data string. Kita fokus ke string aja sekarang. Nah, dia menggunakan in operator. Kemudian ada yang lagi satu. Ada tambahan, yaitu range. Nah, ini kita masuk ke yang in dulu. Jadi caranya itu kayak gini. For, kemudian, oh ini nih, kakak langsung contohin aja deh. Ini adalah cara mengakses eh, setiap huruf pada username, ya kan? Cukup panjang. Menggunakan for loop, itu cukup singkat. For, sorry. Jadi kalau kita pakai for loop, itu nggak butuh semua ini. Cukup gini, for huruf in username. Maka ketika kita print huruf di dalam loop ini, maka dia akan seperti ini. Loh, misal, nah, jadi dia akan mengakses setiap. Jadi variabel ini ibarat seperti eh, apa ya? Kurir kali ya? Kurir yang mengakses setiap huruf, ya, yang mengakses setiap kotak pada string. Satu kotak kan isinya satu huruf. Nah, si variabel ini bebas penamaannya, nggak mesti huruf. Cuman di sini biar gampang, kita kasih dia nama huruf. Nanti misal kalau kita mau kasih simbol ya udah kasih simbol gitu. Penamaannya bebas. Bisa huruf, bisa H, bisa apalah random gitu. Cuman sesuaikan aja apa yang mau diakses di dalam username ini, Oh iya. ya. Nah, for huruf in username. Jadi dia akan mengakses setiap huruf yang ada di dalam username. Bukan huruf, karakter, elemen, termasuk spasi. Jadi ini kalau kita lihat satu persatu alurnya, misal apa ya, Raihan gitu ya. Raihan. Nah, ketika dijalankan, username kan isinya Raihan ya. Nah, pada loop pertama, huruf itu bernilai R, kemudian di print, maka yang tampil adalah R.
Pada loop kedua, dia sudah pindah ke A. Maka di print A. Kemudian dia pindah ke Y. Maka di print Y. Lihat, variabel huruf selalu berubah sesuai dengan ininya, urutan hurufnya. Maka loop ini akan terjadi, dia akan menjalankan loop di dalam sini itu sejumlah dengan karakter yang ada di sini, ya. Jadi kode ini lebih singkat ketimbang kita menggunakan while loop. Tadi kan while loop tuh kayak gini nih. Waduh, bentar. Nah, lihat. While loop itu sepanjang ini. Kita bisa menggunakan for loop aja. For huruf in username print huruf. Udah. Nah, ya. Iya, iya, iya. Paham saja? Jadi itu kegunaan for loop yang pertama, ya. Nah, untuk kasus yang memeriksa apa namanya? Memeriksa hmm, setiap huruf itu kita bisa tambahkan sebuah if di setiap kali dia mengakses setiap huruf itu. Jadi kayak gini misal nih. Misal kalau kita mau mengecek ya, eh, misal kita mau ngeprint dia setiap kali dia menemukan huruf vokal, ya. Kita bisa simpan huruf vokalnya kayak gini. Vokal, vokal itu apa? A, I, U, E, O kan? Iya. Nah, misal vokal itu isinya A, I, U, E, O. Nah, kita bisa bikin kayak gini. If huruf in. Nah, kita bisa pakai in lagi. Tapi in di sini dia untuk mengecek apakah si elemen yang sekarang itu ada nggak sih di dalam vokal. Kalau ada, dia bakal print huruf misal. Misalnya dia bakal bilang gini, huruf vokal huruf. Nah, bisa bisa kayak gini. Ini kita tutup aja. Coba. Nah, maka dia akan mencetak A sama A aja. Oh, Jadi alurnya dia akan mengakses setiap huruf, misal dari R. Dia cek apakah jika R ada di vokal, bener nggak? R itu ada di vokal. enggak. Nggak ada kan, makanya dia nggak dicetak. Terus dia pindah ke A. Ada nggak A di vokal? Ada. Makanya di print. Seterusnya gitu. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Pakai huruf yang forbidden. Misal yang terlarang gitu. Misal nih, terlarang gitu. Misal kita ganti dia sama yang terlarang. Apa aja misal. Add, pagar, simbol-simbol gini lah. Ya. Spasi, spasi itu nggak boleh misal. Nah, terus di sini udah kita cek dia apakah ada nggak sih terdapat huruf terlarang. Simbol. Nah, kalau dia jika huruf ini ada di terlarang, maka dia akan dicetak. Contoh, dkpw at gmail pagar-pagar gitu kan. Hal ya. Hmm. Maka setiap kali dia mengakses huruf dan dia menemukan ini, ya, maka dia akan di print, ya, kayak gitu. Apakah ada yang ditanya? Silakan. Gimana sejauh ini, Rayhan? Kalau if-nya ditaruh else kah itu kayak gimana? If-nya di Ada else-nya. ada else-nya. Oh, ada else, boleh.
Misal kalau mau di else, ya udah else huruf ini aman gitu ya, misal ya. Oh sorry, kita buat print Oke. huruf ini aman gitu. Nah, ya udah, kita bisa bikin kayak gini. Ini simbol terlarang gitu. Nah, bisa kita bikin kayak gini. DKPW. Nah, jadi dia ngasih tahu mana yang aman, mana yang tidak gitu. Kita bisa bikin kayak gini, ya. Paham maksudnya? Iya, Kak. Oke, oke, bentar. Oke, oke, aman ya? Oke. Mantap. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, ini contohnya, ya. Ini dia mengakses posisi dari setiap huruf ini, dari kata kitty, ya, kayak gini. Oke, ini. Nah, ini udah ya, yang tadi ya, sama aja kayak 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 program kita bikin, ya. Oke. Nah, ini. Oke, nah ini. Nah, tadi kan kita kalau mau bikin loop eh, yang mengakses setiap ini, apa? Yang mengakses setiap huruf pada stringnya, itu kan berarti dia mengulang sejumlah dengan huruf yang dimasukkan. Misal nih, kita mau bikin loop yang isinya 3 kali gitu. Nggak mungkin kita bikin string 1, 2, 3 gitu. Kan nggak mungkin kayak gini. Sorry. Ini kita hapus saja. Misal nih, kita mau bikin em, apa ya? Program yang melakukan perulangan dari 1 sampai 3 gitu. Nah, ini kan nggak mungkin kita bikin kayak gini. Print huruf, ya kan? Nggak mungkin kayak gini. Gimana kalau misal kita mau bikin 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kelebihan malah. 100. Mampus kita. Ya kan? Bayangin, nggak mungkin kita kalau mau bikin loop yang menghitung dari 1 sampai 100 itu dengan cara seperti ini. Maka nggak bisa kita pakai eh, versi for yang seperti ini. Maka kita butuh for yang lainnya, yaitu ada for loop yang melakukan iterasi berdasarkan range tertentu. Nih, range functions. Jadi kita bisa tambahkan range ya di sini. Jadi dia akan mengakses jadi dia akan melakukan perulangan dengan range tertentu. Nah, misal kayak gini. Ini kita nggak butuh ini sekarang. Kalau yang ini, dia membutuhkan sebuah variabel, sebuah elemen. Kalau range, itu nggak perlu. Range aja, kemudian kasih tahu. Misal, range-nya itu dari
Biasa kalau range itu kayak gini, for I in range. I itu iterate biasanya. Ya, dia itu dari misal kita melakukan perulangan sebanyak 10 ya udah, for I in range 10. Maka dia akan melakukan loop sebanyak 10 kali, dimulai dari nol. Nah, satu, dia melakukan loop sebanyak 10. Kalau kita mau dia 20 ya udah tinggal ganti 20. 100 ya udah. Misal kita nggak mau dia eh, dari nol, maunya dari satu, ini tinggal plus satu aja. Nah, Hmm. nah, misal kita mau dia dari rentang yang spesifik gitu. Misal kita mau melakukan perulangan dari nol, bukan, dari 5 sampai 15. Ya udah, 5,15. Nah, ini karena plus satu ya. Jadi aslinya dia tuh kayak gini. 5 sampai 15 min satu. Jadi kalau mau benar-benar dia sejumlah 15, ini jumlahnya udah 15 sih. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry, 10 ya. Cuman dia emang startnya dari 5. Oke. Jadi itu ada dua versi tadi ya. Ada yang mengakses setiap huruf pada string pakai in terus variabelnya apa. Terus yang kedua itu ada yang menggunakan range, ada yang menggunakan rentang ya. Kita bisa kasih satu parameter. Kalau kasih satu parameter, maka dia akan mulai dari nol sampai n min satu. Tapi kalau kita kasih ada dua angka, A sama B, dua parameter, maka dia akan mulai dari A sampai B min satu. Paham maksudnya nggak, Rehan? Ya, ya, tak. Ada yang ditanya? Silakan. Aman, Pak. Oke, mantap. Oke, nah ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin perulangan yang mengulang 3 kali, ya udah, for I in range 3 ya. Ini dia akan minta input sebanyak 3 kali aja. Tidak akan lebih. Paham maksudnya nggak? Ya, ya. Ya, oke. Hmm, nah mungkin kita langsung latihan aja. Let's go. Nomor 8 ya. Oh, bentar. Charger sebentar. Oke. Nah, mana kira-kira yang nggak error? Silakan. Nah, lihat. Kita mulai dari sini deh. Yang pertama, ini kenapa nggak error? Ini kenapa error? Nah, ini, Kak. Karena ini ya. Oh iya, benar, benar. Jadi kan ini dia mengakses setiap huruf nih pada teks ini kan ya. Nah, jadi nggak bisa dijadiin indeks lagi. Oke, benar ya, ini salah. Ini error. Nah, kalau ini huruf besar dipakai ya. Tidak. Ya, Terus ini nggak ada titik duanya. Ini harusnya pakai koma. Itu salah. Ini apa yang kurang kira-kira?
Oh, in ya. Oh, Iya, ini nggak ada. Berarti yang benar yang yang opsi ini. iya. Silakan. Mantap. Nah, silakan nomor dua. Oke. Hmm, Oke. Oke. Nah, ini typing test lagi ya. Seperti biasa. Oke. Nah, ini kita perbaiki, nggak perbaiki bug sih. Ini kita diminta untuk bikin loop yang dilakukan sebanyak 3 kali nih. Ya. Karena di sini dia bilang, write a program that asks you to enter three musical preference. Three musical preference. Jadi dia minta untuk eh, 3 musical preference. Kira-kira ini pakai loop yang mana? Loop for yang mana? Range. Oke. In range. Oke. Oke. Enter a preference. Nice. Range. Oke. Oke. Preference. Tuh, ya. Oke, mantap. Preference. Oke. Oke. Preference taken into account. Nah, di akhir kira-kira ada teks lagi nggak dia? Coba dicek gambarnya. Biasanya ada suka kesembunyi. Ah, itu Ah, tuh, tuh, tuh. Ya. Barusan udah coba dicentang? udah Kak. Hmm. Tapi nggak bisa kan ya? Karena itu belum ada yang terakhir itu. Di stop dulu.
Hmm, Oke. The recommendation system. Siste. Oke. Oke. Hmm. Nah, ini kayaknya harusnya udah selesai sih. Oke. The recommendation. Coba dibuka lagi. The recommendation system. System recommendation system is configured. Hmm. Harusnya udah sih. Preference taken into account. Enter a preference. Loh, coba dicentang lagi. Oh, oh. Wah, udah. Mantap. Nice, Raihan. Udah bisa ini ya, udah bisa membangun strukturnya dengan benar. Nah, ini sekarang tinggal di perbaiki strukturnya lagi nih, Raihan. Kalau ini baru beneran fix bug. Biasanya ini duluan sih harusnya. Nah, silahkan dianalisis kira-kira sampai masih kurang dari eh, yang ini. Nah, ini kalau kalau program yang ini ya, kalau kita lihat dari screenshotnya, itu dia pertama dia minta number of ratings, ya kan? Kemudian berikutnya dia akan meminta beberapa skor berdasarkan pada berapa jumlah rating yang diminta. Maksudnya di sini, kalau di sini dia bilang 3, maka di sini dia akan meminta sebanyak 3 kali. Kalau di sini dibilang 1, maka di sini berarti akan 1 kali juga gitu. Jadi loopnya itu akan berdasarkan pada input yang pertama ini. Nah, bagaimana caranya untuk membuat program ini bekerja sekarang? Silakan. Oke. Oke. Range-nya, oke, kurang titik 2. Itu kira-kira gimana tuh? Oke. Kurang tab. Oke. Skor ya. Oh ya. Mantap. Itu diganti jadi skor. Oke. Nah, gimana sekarang nih? Nah, coba dijalanin dulu kalau udah bener. Kalau dirasa udah bener ya. Soal 2. 3 boleh. Mana-mana. Nah, 7 gitu. Nah, lihat. Kita nggak bisa jumlahin antara. Iya. Ya, apa solusinya berarti nih? Oke. Oke.
7, 8, 9. Mantap langsung benar. Oke. Nice Raihan. Bugnya sudah dikenali, udah diperbaiki. Dan tadi udah di ini juga udah diperbaiki supaya bisa berhasil jalan program. Mantap. Oke, rasa kalau struktur loopnya udah paham lah ya Raihan ya. Sama masih ingat yang materi-materi sebelumnya. Mantap. Nah ini silakan. Ini mirip-mirip seperti yang tadi ya. Cuman kalau di sini dia ya ini aja nih. Begitu dia masukin nama, dia akan bilang lagi sesuai dengan namanya gitu. Silakan dianalisis gimana caranya. Kalau bingung bisa dilihat lagi soal yang tadi. Karena ini case-nya mirip-mirip nih. Karena dia melakukan perulangan berdasarkan pada input yang diberikan. Gitu. Oke. Mhm. Oke, for I range count. Oke, mantap. Oke. Oke, input enter name. Welcome. Welcome. Oke. Ya, gimana caranya? Oke, nice. Wish. Oke. Oke. Number participant tuh coba eh, bebas. O aja deh boleh. O aja kayak tadi. Biar cepet. Ya. Soalnya kan keyboardnya terbatas nih. Mantap. Nice. Nggak ada error loh. Mantap Raihan, keren. Ya. Nggak ada error. Tidak ada drama error ya. Nah. Nah ini mirip seperti yang kakak bilang tadi. Kalau masih diingat atau sudah dipahami harusnya nih easy lah buat Raihan nih. Ya. Nah ini dia akan mengakses satu persatu tadi. Satu persatu eh, karakter tadi. Gimana caranya Raihan? Silakan. Semoga masih ingat. Ingat mulai dari yang mudah dulu ya. Biasa yang paling mudah itu input dulu. Jadi selama kita ngetik itu biasa terpikir ide-ide lain. Jadi dimulai ketik aja dulu. Jangan takut salah. Oke, PD aja dulu. Oke, oke, nice. Input. Oke, bikin inputnya dulu. Oke, username. Oke. Nah, ini gimana cara mengaksesnya tadi?
Boleh pakai I, boleh pakai bebas ya. Oke, mantap. Gimana habis itu? Jangan lupa, oke. Titik dua. Oke. Warning. Oh iya 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 boleh boleh. Mm-mm. Oke, disimpan dulu, mantap. Oke, nice. Penamanya sesuai ya, mantap. Good, 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 good. Oke, oke. Forbidden symbol. Nah, dia langsung. Oke, berarti langsung dicetak ya. Oke, oke. Nah, kalau udah bisa dicoba, silakan. Misal Raihan 123 gitu. Nah, boleh. Raihan underscore. Nah, lihat. Dia mencetak, dia selalu mencetak semua malah. Itu PR pertama. PR-nya adalah bagaimana caranya supaya dia hanya mencetak ketika dia menemukan simbol terlarang. Sebelumnya kakak udah bilang bahwa ini nggak cuma berlaku di for, ini juga bisa kita pakai di if, ya. Nah, kira-kira gimana cara kita manfaatkan itu di dalam if? Semoga masih ingat. Mhm. Oke, if. Oke. Nah, lihat. Ingat, kita kalau mau membandingkan sesuatu harus ada pembandingnya. Tadi warning mau disamakan sama apa? Eh, tadi ingat nggak kakak pakai apa? Pakai in atau pakai sama dengan tadi? Masih ingat? Kita mau ngecek apakah si huruf yang diakses sekarang. Oke, gini deh. Kakak tanya dulu. Huruf yang diakses sekarang itu ada di variabel apa? I. Nah, kenapa yang di print adalah warning? Ayo. Kalau misal yang terlarang itu ada di I atau huruf-huruf yang diakses itu ada di I, kalau kita print warning, maka yang muncul adalah warning. Nah, sekarang gimana cara kita ngecek apakah huruf yang I ini, huruf yang ada di dalam I, itu ada di dalam warning? Apa keyword yang kita gunakan, yang kakak gunakan tadi? Kita pakai in lagi, Rehan. Jadi, if I in warning, jika I ada di dalam warning, atau jika I merupakan salah satu bagian dari warning. Jadi, bisa pakai Kalau if I
Kalau ini ganti warning, bisa nggak? Nggak bisa. Oh, bisa, tapi kan ini udah ada warning. Jadi usaha ini kan, ingat tujuan dari variabel yang ada di sini untuk apa? Untuk akses setiap huruf yang ada yang kita input kan, yang ada di username kan. Ya. Ya udah bisa dipakai, ganti jadi huruf, ganti jadi apa yang sesuai supaya kita nggak bingung juga. Nah ini tadi Raihan agak bingung. Makanya sampai sempet print warning di sini karena ini masih pakai i. Coba diganti jadi huruf sekarang atau simbol. Nah boleh simbol. Terus baru yang di print di sini adalah simbol juga. Jadi ketika dia menemukan simbol yang terlarang, dia akan dicetak. Tapi if-nya ini belum lengkap. Apa yang mau dicek di dalam warning? Simbol. Simbol, berarti simbol. Hmm. Aha. Terus in warning. Nah, dicoba. Nah kan? Ini mantap nih. Oke, ya. Jadi itu kita bisa manfaatin si in itu nggak cuman ada di for loop-nya aja. Kita bisa Oh, manfaatkan dia di dalam iya. if juga. Iya, kayaknya. Ya. Nomor selanjutnya silakan kita coba. Nah, choose to program with the same output. Mana dua program yang outputnya sama. Nah, coba dilihat di sini. Ini kan range-nya 1 sampai 4 ya. Ini kayaknya kakak rasa ini ya. Kalau yang ini kayaknya nggak bisa deh. Gini aja, coba deh dicoba yang kayak gini, yang 3 huruf kayak gini. Dicoba aja jalanin di baris nomor 7, di soal nomor 7 coba. Ya, coba deh. Oh, yang di nomor 6 aja. Kayaknya nomor 6 tadi yang pakai range. Nah, dicoba. Hapus countnya. Tadi apa dia? 0, 0 berapa? 057 ya tadi ya? Oh, 052. Aduh, ngulang lagi. 052. Nah, dicoba dijalanin. Bisa nih harusnya nih. Asal aja. Ini kan nggak dipakai dia. Jangan jangan huruf ya, soalnya dia bakal dikonversi angka aja. Nah, enter. Wah, bisa nih. Oh, gini aja Rehan. Coba ini diganti deh. Dalamnya juga diganti. Di stop dulu. Tadi dalamnya apa deh ya? Oh, mau diganti jadi I ya. Wish-nya dihapus aja. Nah, oke. Tadi di dalamnya di print apa Rehan? I? I gitu aja ya. Itu count-nya dihapus aja kalau mau. Biar dia langsung. Kakak nggak tahu sih dia bisa pakai 3 parameter kayak gini. 024. 02. Oh, gini Rehan. Gini, gini. Kakak baru ingat. Dia bisa seperti ini. Jadi, 0 sampai 5 ini adalah rentangnya. Dua ini naiknya berapa? Coba 0 sampai 10. Maka dia akan menampilkan 0, 2, 4, 5, 6, 8. 10. 0 sampai 10 coba. Ganti jadi 10. Nah, dicoba.
Nah, sampai 8. Jadi dua ini adalah naiknya itu berapa angka setiap kali loop. Kalau tadi kan kalau naik satu berarti dia 0, 1 sampai 9. Nah, ini kalau kita ganti jadi 3, misal coba ganti jadi 3, maka dia akan 0, 3, 6, 9. Paham maksudnya nggak? Ini kalau dia Iya, 3 kayak gini, ini kita bisa menentukan kira-kira incrementnya berapa, naiknya berapa gitu di setiap kali loop. Oke? iya, iya. Nah, itu kegunaan dari yang 3 itu. Nah, jadi kalau misal Raihan nemu soal dan penasaran kira-kira output yang benernya apa, diketik aja, dijalanin. Oke. Nah, berarti bukan ini yang sama. Tapi yang ini kira-kira outputnya apa? Mending dicoba aja langsung. Kalau misal ini loopnya 3 kali ya. I kali, bener nggak? Oh, 2 kali I. Tuh, oh dikali 2 dia. 2 kali I, ini diganti dulu, ntar. Itu jadi 3. Nah, malah yang sama adalah yang ini, ya. Yang ini sama ini. Yang ini nggak sama. Karena kalau ini dia akan ngeprint dari 1 sampai 3. 0 sampai. Ya, 1 sampai 3. Ya, paham maksudnya nggak? iya, iya, iya. Nah, dicoba dicentang. Oke. Nah, jadi sisanya Raihan bisa lanjutkan sendiri. Itu materi kita untuk hari ini ya. Dan kakak rasa Raihan sudah cukup memahami itu. Raihan udah bisa tadi perbaiki bugsnya sendiri. Terus juga mencari tahu kira-kira solusinya apa untuk persoalan tadi ya. Cuman tadi mungkin agak lupa cara pakai in ya. Nah itu nggak apa-apa karena tadi kan soal-soalnya kebanyakan di awal itu soal-soal tentang loop range ya. Jadi wajar banget kalau tadi misal agak sedikit lupa ya. Tapi at least sekarang udah paham. Oke? Ya, Adakah yang ditanya? aman sih, Kak. Gampang Aman ya. kayaknya. Oh, lumayan ya, gampang ya. Nah, minggu depan, bukan minggu depan, eh apa namanya? Em, Hari Jumat ini kita akan masuk ke functions ya. Kita akan belajar tentang bagaimana eh, memisahkan kode-kode kita atau menyimpan kode-kode kita supaya dia bisa digunakan berulang kali, tapi dengan cara yang lebih efisien. Oke? Jadi mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di hari Jumat besok. Selamat eh, sore. Ya. Thank you, Rahan. Ya, thank you, Kak. Bye-bye. KKN Ya, ya. ya, Kak.